Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa binasrillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang kula hormati, tidak terasa kita sudah masuki bulan Zulhijjah. Ini hari yang ke-4 atau 5? 5 ya. 5 berarti 5 benar deh. Gak terasa sudah tanggal 5. Di bulan Zulhijjah ini ada beberapa amalan-amalan supaya gak ketinggalan. Di antaranya adalah kalau kita diberikan keleluasaan rezeki oleh Allah, maka ibadahnya adalah haji ke Baitullah. Yang tidak haji juga Rasulullah SAW ajarkan kepada kita beberapa amalan-amalan yang amalan itu luar biasa kata Rasulullah. Di antaranya adalah nanti di tanggal 8 Zulhijjah kita puasa, namanya puasa Tarwiyah. Nanti tanggal 9-nya puasa Arafah. Yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa Tarwiyah, maka dia akan diampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Barang siapa yang puasa Arafah, maka dia diberikan oleh Allah ampunan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa puasa Tarwiyah Arafah. Amin Allahumma. Tapi bukan berarti setelah puasa Tarwiyah Arafah terus sengaja buat dosa. Karena wah ini sudah dapat diskon garansi 1 tahun ke depan diampuni oleh Allah, terus niat untuk gawe dosa. Ampun deh. Jadi itu adalah motivasi Rasulullah agar kita semangat di dalam ibadah. Jadi ibadah di bulan Zulhijjah 1 puasa. Yang kedua taksirut takbir. Jadi memperbanyak takbir. Nanti malam Idul Adha mulai maghrib itu memperbanyak takbir. Takbirnya seperti takbir biasa Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi dimanapun, di masjid takbiran, di rumah takbiran, kita di jalan takbiran sambil aktivitas takbiran. Itu diantara amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi mengagungkan Allah di dalam hari yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, lebaran atau kebebasan daripada dosa-dosa. Kemudian amalan yang ketiga adalah dilanjutkan dengan sholat Idul Adha 2 rakaat plus khutbah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah,
Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu maknanya dua kata para ahli tafsir. Yang pertama, al-kautsar yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW adalah satu hak prerogatif atas kepemilikan sebuah telaga di surganya Allah. Jadi ada telaga, ada sumber mata air yang namanya Al-Kautsar. Yang mata air ini milik Rasulullah SAW dan tentunya peruntukannya untuk umat beliau. Mudah-mudahan kita termasuk nih. Yang kata Rasulullah, barang siapa yang minum satu teguk air dari telaga Al-Kautsar, maka tidak akan pernah merasa haus untuk selama-lamanya. Ini luar biasa. Al-Kautsar yang kedua kata para ahli tafsir adalah ni'matul katsir, yaitu nikmat yang banyak yang diberikan kepada siapa saja termasuk kita. Kita diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa tidak terhitung. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kita mau menghitung nikmat Allah, itu enggak akan pernah bisa, meskipun dengan alat yang paling canggih sekalipun. Saking banyaknya. Itu namanya Al-Kautsar. Nikmat yang banyak yang tidak bisa dihitung. Maka ketika Allah setelah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, beliau hanya minta dua hal yang diminta dari Allah. Apa itu? Kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Satu, sholat. Yang kedua, wanhar, menyembelih atau berkurban. Jadi amalan yang ketiga di bulan Dzulhijjah adalah fasolli, yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Para ulama menjelaskan demikian. Wanhar, setelah sholat Idul Adha baru kemudian menyembelih hewan kurban. Nah, ini 4 hal. Mudah-mudahan kita bisa semangat di dalam ibadah. 1, puasa. 2, takbiran. 3, sholat. Yang keempat adalah berkurban. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram, sudah sampai hadis yang ke-303. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mughirah Ibni Syu'bah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa selepas habis salat maktubah. Salat maktubah itu salat yang wajib. Enten pinten, Bu? Gangsal, tunggal, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur pinten rakaat? Kawan. Asar kawan. Maghrib 3. Isya kawan. Subuh kali. Totalnya pinten? 17 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi kulli sholatin. Beliau berzikir, mengucapkan selepas sholat maktubah, sholat wajib. Apa yang beliau ucapkan? Beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini yang dibaca oleh Rasulullah. Sarang-sarang dia. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli
kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Semoga lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Jadi di hadis ini setelah walahul hamdu tidak ada yuhyi wa yumit, langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di hadis yang lain ada yuhyi wa yumit. Jadi enggak apa-apa tanpa yuhyi wa yumit atau dengan yuhyi wa yumit. Kita acuan atau dari hadis ini dulu. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika. Jadi memang setiap ibadah itu isinya hanya pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat dari mulai takbir Allahu Akbar sampai salam itu pujian pada Allah. Haji juga pujian sama Allah, isinya memuji tak. Dari mulai mau berangkat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jadi di ibadah mahdhah salat haji itu isinya pujian aja. Bahkan Nabi SAW selepas sholat pun yang diucapkan hanya pujian. Jadi nggak ada yang sifatnya hadzun nafsi, kepentingan sendiri yang dibesar-besarkan. Yang dibesarkan hanya pujian kepada Allah. Dan itu sebetulnya adalah doa terbaik. Doa terbaik adalah kalimat pujian, kalimat sanjungan alhamdulillah. Itu doa terbaik. Karena kata Quran, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, barang siapa yang memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsi. Maka sesungguhnya syukur itu balik kepada diri kita sendiri. Jadi Allah itu dipuji itu enggak ngefek. Pujian kita tidak menambahkan keagungan Allah, pujian kita tidak menambah martabat kebesaran Allah, tapi pujian kita itu justru akan balik kepada diri kita sendiri. Semakin banyak memuji Allah, artinya kita semakin banyak potensi untuk dipuji, layak untuk dipuji. Maka semakin kita memuji Allah tadi, menjadikan diri kita sebetulnya
menjadi makhluk yang layak untuk dipuji, karena kita, lisan kita, hati kita, pikiran kita itu hanya diisi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini doa terbaik adalah pujian kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW habis sholat ya muji, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, wahdahu, Allah yang maha tunggal, keesaan Allah, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi puji terus Allah, memuji Allah, Allah zat yang esa. Seperti tadi kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalak, itu la syarikalak, yang diucapkan engkau ya Allah yang maha tunggal, yang tidak ada sekutu bagimu. Engkau yang maha tunggal, engkau tidak ada sekutu bagimu. Engkau yang maha tunggal, yang tidak ada sekutu bagimu. Ini kalimat tauhid harusnya memang kita tanamkan, hijabkan terus ke dalam hati, karena tanaman yang kita rawat setiap hari, tauhid yang kita rawat setiap hari, insya Allah tanaman tauhid ini selamat sampai akhir hayat kita. Insya Allah husnul khotimah. Ini tauhid. Makanya sudah sering saya sampaikan, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam keadaan naza, dalam keadaan sakaratul maut saja, yang diingatkan kepada anak-anaknya itu, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah. Jadi diingatkan tentang tauhid. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendidik kita menanamkan tauhid itu setelah sholat maktubah yang 5 kali dalam sehari itu terus kita tanamkan, kita jaga, rawat la ilaha illallah. La syarika lahul mulku, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala al mulku, yaitu kerajaan, kekuasaan. Bahwa Allah yang maha mencengkram, maha menggenggam semua aktivitas kita. Kehidupan kita itu digenggam dalam kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perasaan bahwa kita dalam genggaman Allah harus kita pupuk. Soalnya yang namanya manusia kadang-kadang kalau diberikan kelebihan, sok-sok ini lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan ilmu yang agak banyak oleh Allah, sudah merasa bahwa tidak butuh Allah. Apalagi sekarang zaman media sosial yang begitu luar biasa gencar. Ini kalau kita nggak tanamkan la ilaha illallah, kadang-kadang lewat YouTube, lewat TikTok itu orang-orang ateis di dalam menjelaskan tentang pemahaman mereka itu ya masuk akal. Kadang-kadang kita kalau nggak betul-betul hati-hati ya koyo-koyo meh katutan. Soalnya mereka di dalam menjelaskan itu ya logikanya masuk akal. Makanya harus dijaga terus. Al-mulku walahul hamdu, walahu, dan bagi Allah alhamdu, pujian. Pujian kepada Allah memang zat yang layak dipuji. Makanya kita sampaikan terus dalam surat Al-Fatihah yang kita baca 17 kali dalam sehari. Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah yang layak dipuji? Yaitu Allah yang Rabbil Alamin. Allah yang menjadi Rabb alam semesta, pencipta alam semesta, pembimbing alam semesta, pengajar alam semesta, itu Rabbil Alamin. Maka memuji Allah itu sudah pas, sudah yang paling layak. Kalau kita memuji pemimpin, sehebat apapun pemimpin kita, presiden kita, itu ada masa waktunya. Paling banter 5 tahun, 10 tahun. Nggak bisa 3 periode, itu nggak bisa. Jadi
Pemimpin kita sehebat apapun ada masa waktu. Sehebat apapun seseorang juga ada batasannya. Sekaya apapun orang itu juga ada ukuran batasannya. Jadi semua makhluk itu punya batasan kecuali Allah, zat yang maha tanpa batas, unlimited dalam apapun. Maka kalau kita yakin bahwa Allah itu zat yang maha, sudah layak dan sudah sepantasnya kita hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang disifatnya Al-Malik, Al-Mulku walahul hamdu. Allah zat yang merajai dan Allah zat yang wajar dan wajib untuk dipuji. Itulah Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kita meyakini betul wa huwa dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, terhadap apapun, qadirun, maha mampu, maha kuasa, membolak-balikan apapun. Yang miskin jadi kaya dengan secepat kilat, tanpa usaha juga bisa. Allah membalikan yang punya kuasa yang kaya menjadi miskin dengan secepatnya juga bisa. Jadi Allah itu disifati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terhadap apapun qadirun, mampu. Makanya ketika kita punya kesadaran bahwa Allah punya kuasa yang tanpa batas terhadap segala apapun, ini yang kemudian menjadikan kita itu punya harapan penuh. Jadi kalau kita misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang kira-kira kita sudah tidak mampu untuk menanganinya, tapi kalau kita yakin bahwa Allah punya sifat wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu rasanya masih punya harapan. Ya Allah, Engkau yang maha mampu membolak-balikan keadaan. Itu yang tiap hari memusuhi saya. Ya Allah, Engkau yang maha mampu. Mungkin sekarang jadi musuh, tapi Engkau bisa saja membolak-balikan. Barangkali nanti hari ke depan itu menjadi teman, bahkan orang yang paling dekat dengan aku. Makanya prinsipnya orang di dalam muamalah itu, ini para ulama memberikan satu pengajaran luar biasa. Jadi ahbib habibaka yaumamma asa ayyakuna baghidatan naumamma. Jadi kalau kita lagi senang, lagi gandrung, lagi suka terhadap sesuatu atau sesama kepada orang lain, maka kata para ulama, ahbib habibaka yauma, cintailah sesuatu itu yang proporsional. Proporsional itu ya jangan terlalu berlebihan, jangan pokoknya. Sebab apa? Boleh jadi kata para ulama, apa yang engkau cintai, apa yang kamu sukai, nanti akan menjadi musuh kamu. Nah, kita kan sering orang yang kemarin kita eluk-elukan, tahu-tahu sekarang jadi musuh. Begitu juga sebaliknya, abghid baghidaka yaumamma asa ayyakuna baghidut asa ayyakuna habibaka naumamma. Jadi bencilah seseorang itu ya sekedarnya. Kalau memang ada sifat yang wajib kita benci, ya benci sifatnya, jangan orangnya. Karena apa? Boleh jadi suatu saat nanti menjadi orang yang paling kita senangi. Nah, dunia memang seperti itu. Dan Allah seringkali bully kita. Kadang tadi yang hari ini kita senang banget, tahu-tahu besok itu jadi orang yang paling kita benci. Yang kemarin jadi orang yang paling kita benci, tahu-tahu jadi bulu kita. Jadi ini menjadi prinsip kita bahwa kita di dalam bermuamalah itu ya sewajarnya. Yang pantas untuk dicintai ya cintai, yang pantas untuk dibenci ya dibenci. Tapi benci sifatnya, benci kelakuannya, bukan benci orang. Nah, ini apa namanya? Karena kita punya kesadaran wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang sebejat apapun,
Orang senakal apapun yang kita kadang-kadang benci dengan kelakuannya, boleh jadi Allah balikan menjadi orang yang paling taat, karena Allah punya kuasa. Orang yang setiap hari taat, sholat, ibadah tidak pernah henti, Allah juga bisa bolak-balikan ketika wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini dijelaskan di dalam Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi itu. Ada beberapa sahabat Nabi yang dulu itu jadi orang yang paling dibenci oleh Rasulullah. Ada sahabat yang dulu sebelum Islam adalah musuhnya Rasulullah. Bahkan ketika berperang, itu Hamzah pamannya Rasulullah SAW yang ketika itu dibunuh. Setelah dibunuh itu dibuka dadanya, kemudian jantung dan hatinya itu dikunyah-kunyah sama dia. Itu sampai Rasulullah begitu luar biasa marahnya. Tapi toh demikian Allah dilalah ngasih hidayah kepada dia. Tapi Rasulullah kemudian sampaikan, engkau telah diberikan hidayah, tapi tolong jangan suka ada di depan aku. Karena sebagai manusia basariah kadang-kadang ndelok wong sing dulunya jadi musuh itu ya rasanya, apalagi yang dimakan itu pamannya Rasulullah. Ada lagi sahabat yang dulu disifati sebagai hamamatul masjid. Jadi hari-harinya itu berada di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu ini dalam keadaan miskin, kemudian minta didoakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini miskin. Engkau seorang nabi, seorang rasul, mbok yoho aku didoakan jadi orang kaya. Maka Rasulullah SAW enggak langsung mendoakan, tapi tanya, jangan-jangan nanti kamu kalau sudah kaya lupa kepada Allah. Enggak ya Rasul, saya insya Allah kalau kaya ini tetap untuk beribadah kepada Allah. Nah betul didoakan oleh Rasulullah SAW. Walhasil kemudian dia jadi orang yang kaya raya, punya ternak yang luar biasa, bahkan disifati ternaknya itu jabalain. Itu seperti memenuhi 2 gunung yang besar, saking banyaknya ternak. Ketika ternaknya sudah banyak, Rasulullah SAW mengutus sahabat untuk supaya mengeluarkan zakatnya. Apa yang dikatakan oleh sahabat ini? Wah, Muhammad ini sudah keterlaluan, memeras aku. Jadi katanya memeras. Nabi mengutus supaya dikeluarkan zakatnya, tetapi dia malah mengucapkan satu kalimat kepada Rasulullah SAW yang tidak elok, yang tidak bijak, malah seolah menuduh Rasulullah seperti orang yang memeras dia. Makanya kemudian kalimat itu menjadikan murkanya Rasulullah. Dia kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan su'uzon kepada Rasulullah, berburuk sangka kepada Rasulullah. Dan buruk sangka su'uzon kepada Rasulullah ini menjadikan seorang ini bisa kafir. Makanya kalau kita melihat tadi sifatnya Allah yang punya sifat kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kita harusnya ketika diberikan oleh Allah iman, kita sekarang masih bisa ngaji, masih bisa sholat, masih bisa ibadah, alhamdulillah. Tugasnya menjaga supaya kita diwafatkan tetap dalam keadaan iman Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan doanya, Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, sungguh tidak ada yang bisa menolak apa yang telah Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang telah Engkau tolak, yang telah Engkau tahan. Jadi kalau Allah sudah wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang sudah Allah kasih
yang sudah Allah takdirkan, tidak ada satupun orang yang bisa nolak takdirnya Allah. Makanya ini menjadi penting bagi kita, bahwa kalau Allah sudah mentakdirkan dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, itu kita tidak usah kemudian cari-cari sesuatu yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita di dalam berdagang, Allah sudah kasih kemampuan ilmu bagaimana kita untuk berdagang. Bagaimana kita ilmu untuk membuat pelanggan itu senang. Kadang-kadang tidak cukup itu, kemudian cari di gunung, cari penglarisan, cari macam-macam. Nah, ini sesuatu yang sudah di luar kemampuan daripada apa yang disebut sebagai syirik. Jadi sesuatu yang demikian ini harus kita hindari. Karena apa? Karena kita punya keyakinan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, bahwasanya tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah Engkau berikan, yang Engkau takdirkan, dan tidak ada yang bisa menahan kalau tidak ada yang bisa memberikan kalau Engkau sudah menahannya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh tidak bermanfaat di hadapanmu segala kekayaan bagi pemiliknya. Jadi kalau sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih kuasa, lebih kaya dibandingkan Allah. Maka ketika kita minta kekayaan, cukuplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan insya Allah doa ini juga setiap habis sholat kita sudah baca, kita sudah mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian di hadis yang ke-303 ini juga diriwayatkan wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu bihinna duburas shalah. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila ardhil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabr. Ini juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, luar biasa. Kalau di dalam sholat ada doa ta'awudz, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah sholat juga Nabi meminta lagi beberapa hal yang hampir sama. Tapi ya di sini ada tambahannya, yaitu
Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Jadi Nabi SAW habis sholat itu doa dengan doa perlindungan. Perlindungan itu artinya kita bermohon kepada Allah untuk diberikan tameng, diberikan penutup, diberikan benteng oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diberikan antivirus dari penyakit-penyakit hati. Yang pertama diminta oleh Rasulullah, a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat bakhil. Sifat bakhil. Jadi sifat bakhil ini adalah sesuatu sifat yang supaya kita itu terhindar darinya. Karena bakhil itu sesuatu sifat yang sangat berbahaya terhadap diri kita. Jadi kelihatannya itu nggak apa-apa, tapi sebetulnya bakhil itu adalah penyakit hati yang berbahaya, yang menjadikan kita itu menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah dan jauh dari nikmatnya Allah, jauh dari surganya Allah. Itu bakhil. Bakhil bin pelit alias medit. Makanya Nabi itu doa, ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat bakhil. Nabi itu sifatnya lumo banget. Jadi orang yang paling lumo adalah Rasulullah. Gimana enggak lumo? Nabi SAW ada seorang Yahudi. Yang Yahudi itu kerjaannya tiap hari di perempatan jalan. Di perempatan jalan kemudian bully Rasulullah, mencaci Rasulullah. Wahai orang-orang yang lewat, siapa saja jangan pernah mendekati Muhammad, karena Muhammad itu mulutnya, ucapannya itu sihir, kata. Jadi tiap hari itu menghalang-halangi orang untuk dekat dengan Rasulullah. Menghalang-halangi orang supaya orang itu jangan pernah mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Karena kata dia, orang Yahudi buta ini, kalau ada orang yang pernah mendengar ucapannya Rasulullah, kemudian dianggapnya bisa tersihir, kemudian mengikuti Rasulullah. Jadi kerjaannya itu di perempatan jalan, kemudian bikin orang-orang itu supaya jangan mendekati Nabi. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah datang setiap waktunya makan itu, kemudian datang membawakan makan. Bahkan bukan hanya membawakan makan, tapi Yahudi buta yang suka mencaci Rasulullah ini disuapin makannya. Ini Rasulullah. Jadi lumonya itu bukan hanya sekedar memberi, tapi memberi dengan hati yang luar biasa. Memberi dengan cinta, memberi dengan kasih sayang. Kalau kita mungkin ya nggak sampai jangankan nyuapin, memberi orang yang kita benci saja sudah rasanya utuh. Tapi inilah Rasulullah, memang uswah hasanah, contoh teladan yang paripurna, yang kita itu disuruh untuk menirunya. Dalam hal sifat lumonya Rasulullah itu luar biasa. Nabi yang sudah punya sifat lumo saja berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, jauhkanlah aku ini daripada sifat bakhil. Maknanya apa? Harusnya kita kalau mencontoh Rasulullah, doa ini lebih sering kita baca dibandingkan dengan Rasulullah. Wong Rasulullah itu yang sudah lomonya sebegitu luar biasa, masih saja doa Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Apalagi kita yang bakhilnya itu sudah stadium 4. Stadium 4 bakhil kita. Artinya apa? Harus dikikis dengan doa ini.
Jadi jangan lupa setiap sholat, ya Allah, jauhkanlah kami ini dari sifat bakhil. Bakhil itu tidak hanya dengan harta. Jadi kalau kita ini mendengar kalimat bakhil, jangan pikiran kita itu masalah uang saja. Kita dikasih oleh Allah waktu 24 jam dalam sehari. Allah minta kita untuk datang kepada beliau, untuk ngaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kita kemudian menyibukkan diri seolah-olah tidak ada waktu? Itu juga termasuk bakhil. Wong sudah dikasih waktu, kita diminta untuk hadir kepada Allah, untuk ngaji ayat-ayatnya Allah, kok tidak mau? Itu juga bagian dari bakhil. Jadi bakhil sekali lagi bukan hanya urusan harta. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, tapi mulut kita, mata kita tidak digunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah, itu juga sifat bakhil. Mulut yang harusnya banyak untuk istighfar, mulut yang harusnya banyak untuk memberikan nasihat, kok yang keluar malah justru cacian, makian, itu berarti kita bakhil terhadap kebaikan. Maka sekali lagi bakhil itu untuk kita sudah tadi stadium artinya sudah harus digosok betul dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung dari sifat bakhil. Jadi ini dulu satu sifat. Bolak-balik, enggak usah. Saya enggak lanjutkan dulu, pokoknya kita ingat-ingat di habis sholat minta supaya tidak jadi orang bakhil. Enggak usah pakai bahasa Arab, enggak apa-apa. Yang penting paham. Ya Allah, jauhkanlah saya dari sifat. Diulang-ulang setiap sholat niku. Setiap sholat niku. Insya Allah ngajinya semangat, sholatnya jadi semangat, insya Allah jadi orang lomo. Amin. Allah. Karena tadi bakhil itu sifat yang bahaya. Bukan hanya di dunia kita dibenci oleh tetangga, dibenci oleh orang lain, tapi di akhirat ini konsekuensi dari sifat bakhil itu luar biasa. Maka sekali lagi saya nggak lanjutkan untuk hadis ini, biar ingat dulu. Doanya apa Bu? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat bakhil. Oke, saya kira itu dulu. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan, ditanyakan monggo. Kalau tidak